Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainul Fajar dari tingkat 2A, jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Kendari. Di sini saya akan membahas tentang materi saya yang berjudul Muntah dan Gumo. Muntah dan Gumo. Konsep dasar muntah. 1. Definisi. Muntah adalah keluarnya kembali sebagian besar atau seluruh isi lambung yang terjadi secara paksa melalui mulut disertai dengan kontraksi lambung dan abdomen. 2. Etiologi. Muntah bisa disebabkan karena adanya faktor fisiologis seperti kelainan kongenital dan infeksi. Ada beberapa gangguan yang dapat diidentifikasi akibat muntah, yaitu adanya gangguan psikologis seperti keadaan tertekan atau cemas terutama pada anak yang lebih besar. 3. Patofisiologi. Muntah merupakan respon refleks simpatis terhadap berbagai rangsangan yang melibatkan berbagai aktivitas otot perut dan pernafasan. Proses muntah dibagi 3 fase berbeda, yaitu 1. Mual, 2. Muntah, 3. Ekspulsi. 4. Tanda dan gejala. Ada beberapa gangguan yang dapat diidentifikasi akibat muntah, yaitu pertama, muntah terjadi beberapa jam setelah keluarnya lendir yang kadang disertai dengan sedikit darah. 2. Peningkatan tekanan intracranial dan alergi susu. 5. Komplikasi. Yang pertama, kehilangan cairan tubuh atau elektrolit sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. Kedua, karena tidak mau makan atau minum dapat menyebabkan ketosis. 6. Sifat muntah. Yang pertama, muntah hijau atau empedu. Kemungkinan obstruksi otot halus umumnya timbul pada beberapa hari pertama, sering menetap, biasanya tidak. Yang kedua, muntah hijau kekuningan. Kemungkinan obstruksi di bawah muara saluran empedu. 7. Diagnosa. Yang pertama, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berdasarkan peningkatan pengeluaran cairan melalui muntah. Yang kedua, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan penurunan intake akibat anoreksia. 8. Pencegahan. Yang pertama, perlambat pemberian susu. Yang kedua, sendawakan bayi selama dan setelah pemberian susu. 9. Penata laksanaan. Cepat miringkan tubuhnya atau diangkat ke belakang seperti disendawakan atau ditengkurapkan agar muntahnya tak masuk ke saluran nafas yang dapat menyumbatkan dan berakibat fatal. Konsep dasar Gumo. 1. Definisi Gumo. Gumo adalah keluarnya kembali sebagian susu yang telah ditelan melalui mulut dan tanpa paksaan beberapa saat setelah minum susu. 2. Etiologi. Ada beberapa penyebab terjadinya gumo. Yang pertama, anak atau bayi yang sudah kenyang. 2. Posisi anak atau bayi yang salah saat menyusui, akibatnya udara masuk ke dalam lambung. 3. Terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menghisap. 4. Kegagalan mengeluarkan udara. 5. ASI atau susu yang diberikan melebihi kapasitas lambung. 3. Patofisiologi. Biasanya, bayi mengalami gumo setelah diberi makan. Selain karena pemakaian gurita dan posisi saat menyusui, juga karena ia ditidurkan terletang setelah diberi makan. 4. Tanda dan gejala. Yang pertama, mengeluarkan kembali susu saat diberi minum. Kedua, gumo yang normal terjadi kurang lebih dari 4 kali sehari. Ketiga, tidak sampai mengganggu pertumbuhan berat badan bayi. Keempat, bayi tidak menolak minum. 5. Komplikasi. Yang pertama, infeksi pada saluran pernafasan. Yang kedua, cairan gumo yang kembali ke paru-paru dapat menyebabkan radang. Yang ketiga, nafas berhenti sesaat. Yang keempat, bayi tersendak dan batuk. Kelima, cairan gumo dapat menimbulkan iritasi. 6. Pucat pada wajah bayi karena tidak bisa bernafas. 6. Diagnosa. Dengan menangani bayi secara hati-hati, dengan menghindari konflik emosional, serta dalam menempatkan bayi pada sisi kanan, letakkan kepala bayi tidak lebih rendah dari badannya. 7. Pencegahan. Yang pertama, perbaiki teknik menyusui. Yang kedua, berikan ASI saja sampai 6 bulan. Ketiga, beri bayi ASI sedikit-sedikit tapi sering. Keempat, jangan memakai gurita terlalu ketat. 8. Penata laksanaan. Yang pertama, bersikaplah tenang. 2. Segera miringkan badan bayi agar cairan tidak masuk ke paru-paru.
Ketiga, bersihkan segera sisa gumo dengan tisu. Keempat, jika gumo keluar lewat hidung, cukup bersihkan dengan cotton bud. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.